Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Syafan, 1917. Di sini saya akan mengaplikasikan software Stella dengan studi kasus simulasi sistem dinamis terhadap jumlah ketersediaan kopi di PT Nestle. Pertama kita klik stop. Ini buat permintaan. Kemudian ada stok kopi. Kemudian stok biji kopi. Kemudian klik flow. Ini peningkatan pemakaian diganti dengan peningkatan pemakaian, dan dirimin jadi penurunan daya beli, kemudian tutup lagi. Ini produksi kopi, kemudian tutup lagi. Ini konsumsi kopi, kemudian klik lagi. Ini produksi kopi, kemudian ini bahan baku rusak. Setelah itu klik converter. Pertama persentase penurunan, terus ada persentase peningkatan pemakaian, kemudian ada komposisi penggunaan bahan baku, kemudian ada persentase peningkatan produksi biji kopi, setelah itu tambah lagi dan sebagainya, ada persentase kerusakan. Kemudian klik action connector. Untuk persentase peningkatan pemakaian itu ke peningkatan pemakaian, untuk persentase penurunan ke penurunan daya beli, seperti ini ya. Ini harusnya nyambung, maaf, ini harusnya nyambung. Ini peningkatan pemakaian, maaf ya, action, kemudian ini ke sini. Kemudian untuk jumlah permintaan ke peningkatan pemakaian, jumlah permintaan ke penurunan daya beli. Kemudian jumlah permintaan ini ke konsumsi kopi. Kemudian untuk komposisi penggunaan bahan baku ini ke produksi kopi. Untuk stok kopi ke konsumsi kopi.
Kemudian stok biji ke produksi kopi. Setelah itu stok biji kopi ke bahan baku yang rusak. Kemudian presentasi kerusakan ke bahan baku yang rusak. Kemudian persentase peningkatan biji kopi ke produksi kopi. Kemudian stok biji kopi ke produksi biji kopi. Setelah itu masukkan angka dan rumus di dalam modul simulasi. Ini masukkan angka dari persentase penurunan dengan cara dua kali. Untuk persentase penurunannya adalah 2%, berarti sama dengan 0,02. Masukkan angka persentase penurunan sebesar 0,2. Kemudian masukkan angka persentase peningkatan pemakaian sebesar 5%, yaitu 0,05. Kemudian masukkan komposisi penggunaan bahan baku sebesar 1. Kemudian masukkan persentase produksi kopi sebesar 2%, yaitu 0,02. Setelah itu klik penurunan daya beli, kemudian masukkan rumus, yaitu persentase dikurangi jumlah permintaan. Mohon maaf, dikali. Dan klik OK. Kemudian klik peningkatan pemakaian, yaitu jumlah persentase peningkatan pemakaian dikali jumlah permintaan. Kemudian klik konsumsi kopi, stok kopi dikurangi dengan jumlah permintaan. Kemudian klik produksi kopi, dengan komposisi penggunaan bahan baku dikalikan stok biji kopi. Kemudian klik bahan baku yang rusak, persentase kerusakan dikalikan dengan stok biji kopi. Kemudian klik produksi biji kopi,
dengan persentase peningkatan produksi biji kopi dikalikan stok biji kopi. Setelah itu, masukkan jumlah permintaan sebesar 3.000. Setelah itu, dimasukkan stok kopi, yaitu produksi kopi. Terus masukkan stok biji kopi sebesar 7.000. Dan klik OK. Setelah semuanya terisi, maka langkah selanjutnya klik grab pad, kemudian klik grafiknya, kemudian ini dimasukkan jumlah permintaan, stok biji kopi, kemudian stok kopi, kemudian produksi biji kopi dan produksi kopi. Sebentar, mohon maaf sebentar. Kemudian ini harus time series, kemudian di OK. Setelah itu klik run, terus run spec. Untuk formnya diganti 1, untuk tu-nya 12, untuk dp-nya diganti 1. Kemudian selanjutnya ubah unit of time-nya diganti months atau bulan. Kemudian klik OK. Kemudian klik run. Maaf untuk persentase kerusakannya. Sebesar 1%, yaitu 0,01. Dan klik run. Ini adalah graph-nya, hasil output graph. Kemudian ini hasil label pad-nya. Ini dimasukkan yaitu jumlah permintaan, stok biji kopi, kemudian stok kopi, kemudian konsumsi kopi, dan produksi kopi. Kemudian klik OK. Dan ini klik run. Nah, ini adalah hasil output table pad-nya.
Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Denisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delicia Salsabila, NPM 19010 dari kelompok 54 akan memaparkan mengenai jurnal dari modul 4 yang berjudul Implementasi Model Simulasi Sistem Dinamis terhadap Jumlah Ketersediaan Kopi di PT Nestle dengan Software Stella. Sistem dinamik adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mensimulasikan suatu sistem yang dinamis. Metode sistem dinamis mempelajari masalah dengan sudut pandang sistem, di mana elemen-elemen sistem tersebut saling berinteraksi dalam suatu hubungan umpan balik, sehingga menghasilkan suatu perilaku tertentu. PT Nestle merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi kopi. PT Nestle menerapkan produksi make to stock dengan permintaan konsumen yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki untuk setiap bulannya, perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Maka dari itu, PT Nestle berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki melalui simulasi sistem dinamis agar didapatkan jumlah kapasitas produksi sehingga dapat memenuhi permintaan para konsumen. Proses simulasi sistem dinamis pada PT Nestle dapat dilakukan menggunakan software Stella. Berdasarkan hasil output dari software Stella dapat diketahui bahwa pada bulan Januari sampai bulan Desember, jumlah persediaan kopi sudah mampu memenuhi permintaan yang ada. Hal ini disebabkan oleh persediaan bahan baku yang berupa biji kopi juga mencukupi permintaan yang ada, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan normal dan dapat terus dilakukan. Jumlah permintaan kopi pada bulan Januari sampai bulan Desember berbanding lurus dengan stok kopi dan stok biji kopi. Artinya peningkatan jumlah permintaan kopi harus diimbangi dengan peningkatan stok kopi dan bahan baku yang berupa biji kopi. Kemudian salah satu tools yang dapat digunakan untuk sistem dinamis adalah Stella. Stella memungkinkan pengguna untuk menjalankan model yang dibuat sebagai representasi grafis dari sistem menggunakan 4 blok bangun dasar. Stella telah digunakan di dunia akademis sebagai alat pengajaran dan telah digunakan dalam berbagai aplikasi penelitian dan bisnis. Aplikasi ini berguna untuk mendesain suatu kegiatan dalam bentuk gambar, alur, atau flowchart sehingga mudah dipahami dan dapat dicari rancangan yang terbaik. Kemudian pada tahap pengumpulan data yang dibutuhkan yaitu ada 6. Yang pertama ada data jumlah permintaan, kemudian data stok biji kopi, data penurunan produksi, data peningkatan pemakaian, data peningkatan produksi, dan data kerusakan. Lalu adapun data yang digunakan pada tahap pengumpulan data antara lain adalah sebagai berikut. Untuk jumlah permintaannya sebanyak 3.000, lalu data stok biji kopi 7.000, persentase penurunan 2%, persentase peningkatan pemakaian 5%, persentase peningkatan produksi 2%, dan persentase kerusakan 1%. Untuk model simulasi persediaan kopi adalah sebagai berikut. Kemudian masuk ke flowchart. Yang pertama ada mulai, lalu studi pustaka dan studi lapangan, kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian, dan pengumpulan data. Lalu pengolahan data menggunakan software Vensim, lalu verifikasi dan validasi, jika tidak kembali ke pengumpulan data, kemudian jika iya, hasil dan pembahasan. Lalu kesimpulan dan saran, dan selesai.
Lalu masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini terdapat GraphPad, model simulasi persediaan kopi. Dengan analisa, pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember persediaan kopi mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada, yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru. Hal ini dikarenakan grafik stok kopi, grafik stok biji kopi, dan grafik produksi kopi berada jauh dari grafik jumlah permintaan, sehingga mampu mencukupi proses produksi kopi dan dapat terus dilakukan. Kemudian lanjut ke table pad, model simulasi persediaan kopi. Dengan analisa, pada proses produksi kopi dengan bahan baku yang digunakan adalah biji kopi, dengan komposisi 100% dapat diketahui bahwa jumlah permintaan kopi pada bulan Januari sampai bulan Desember berbanding lurus dengan stok kopi dan stok biji kopi. Artinya, peningkatan jumlah permintaan kopi harus diimbangi dengan peningkatan stok kopi dan bahan baku yang berupa biji kopi. Lalu lanjut ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dari hasil output pada simulasi di atas dapat diketahui bahwa pada bulan Januari sampai bulan Desember jumlah persediaan kopi sudah mampu memenuhi permintaan yang ada. Hal ini disebabkan oleh persediaan bahan baku yang berupa biji kopi juga mencukupi permintaan yang ada sehingga proses produksi dapat berjalan dengan normal dan dapat terus dilakukan. Jumlah permintaan kopi pada bulan Januari sampai bulan Desember berbanding lurus dengan stok kopi dan biji kopi. Artinya, peningkatan jumlah permintaan kopi harus diimbangi dengan peningkatan stok kopi dan bahan baku yang berupa biji kopi. Oleh karena itu, jika permintaan kopi meningkat, maka harus dilakukan penambahan jumlah stok kopi dan bahan baku berupa biji kopi agar proses produksi dapat optimal. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan mensimulasikan lebih banyak skenario dan menggunakan aplikasi lain untuk melihat perbedaan output yang dihasilkan dan memperoleh hasil yang lebih optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.